Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita dengan rasa syukur kepada Tuhan di Senin 18 Maret 2024. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kembali menyapa kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Naung di boluson pamereng ni debatado akat taon haoton, alai anggo nuaing di baritaho do tu hajol maun, ikon sandok sude paubahon rohana, songhoni saatna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus berjalan di kota Athena, ia begitu banyak sekali melihat bahwa anggota jemaat di kota Athena mendirikan mesbah-mesbah yang dikuduskan, yang di sana didirikan dewa-dewi yang dibuat oleh manusia. Bahkan karya-karya seni tersebut yang terbuat dari berbagai-bagai macam bahan, ada yang terdiri dari emas, perak, batu, bahkan besi yang sifatnya itu adalah fana, menjadi satu patung yang dikuduskan dan menjadi Allah bagi mereka. Yang mereka imani bahwa patung-patung dewa-dewi tersebut mampu menjaga, melindungi, bahkan memberi berkat. Mereka begitu menyembah dengan kusuk, bahkan mereka menjadikan itu dewa atau Allah bagi mereka yang maha besar. Ini adalah satu kebodohan ketika kita manusia bahkan saat itu menjadikan itu Allah bagi mereka. Padahal kita diciptakan Allah, dianugerahkan Allah akal yang melebihi dari ciptaan-ciptaan tersebut, dan menjadikan itu Allah bagi manusia. Ini sangat menjadi satu kebodohan bagi manusia, menjadikan manusia dan hasil ciptaannya menjadi sederajat bagi dia. Ini adalah sangat satu kebodohan. Zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita tidak lagi menjadikan patung menjadi dewa, tapi banyak hal yang dijadikan manusia segambar dengan Allah, menjadikan hal-hal yang ada di dunia ini menjadi Allah-Allah lain. Saat ini kita bisa menjadikan Allah lain dalam hidup kita, seperti handphone, harta, tahta, tabungan, bahkan hal-hal yang lain yang bisa mengubah iman kita kepada Allah, yaitu Yesus Kristus, menjadi kepada hal-hal yang ada pada kita.
demi menjaga tahta, kekayaan, bahkan ya apa yang ada pada kita. Manusia rela menyembah ya pohon-pohon yang besar, bahkan rela memberikan persembahan, persugihan, bahkan ada lagi memberikan persembahan baik di jalan-jalan, di laut, di sungai, bahkan tidak asing lagi kita bisa melihat di danau. Demikian juga ada lagi pergi ke gunung-gunung, bukit-bukit, bahkan memberikan persembahan di tempat-tempat pekuburan yang menjadi disakralkan dan dipahami, diyakini mampu memberikan berkat bagi orang yang memberikan persembahan atau sesajen tersebut. Ini adalah satu kebodohan juga. Manusia menjadi bodoh karena manusia melakukan persembahan-persembahan tersebut. Ini diingatkan Paulus bahwa bagi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, hanya Yesus Kristus, Allah yang agung, yang mampu membawa berkat, memberikan berkat, pencerahan, dan mampu mendatangkan keselamatan bagi kita semuanya. Di dalam Yesus kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Seyogianya sebenarnya seperti itu. Dia bukanlah ciptaan atau diciptakan oleh manusia. Dia adalah Allah kita yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia adalah Allah kita yang sempurna dan tidak akan berakhir. Dialah permulaan segala sesuatu. Dia adalah abadi dan kekal selamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bila kita sudah terlanjur terjatuh ke dalam kebodohan-kebodohan tersebut, Allah mengingatkan kita, kembalilah dan bertobatlah. Bertobat untuk meninggalkan hidup yang lama, yang penuh dengan kebodohan tersebut, dan marilah masuk kepada keselamatan, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah memberikan ketetapan hati, iman hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti dalam lagu buku Ende nomor 30 ayat 2 yang berjudul Yesus Lehon Hatorangan. Ganu parima ajari hami nadi haoto oni dope. Asal lampor sea hami ho sambindo hangoluan nami. Lam lumeleng lam pasolot turoham marohanami hobar tuhatamma pangalaho nami. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami ketika godaan-godaan dunia ini yang membuat kami kadang terjatuh di dalam kebodohan kami, menyembah Allah lain, tergantung kepada
kekuatan kami, pikiran kami, harta kami, jabatan kami, dan bahkan hal-hal yang lain yang di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan datang ke hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang terbatas. Untuk itu Tuhan, biarlah segala kebodohan-kebodohan kami ini, kami mau meninggalkannya dan hidup di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang menebus kami, yang peduli kepada kami, baik ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam bergumul, ketika kami juga menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tolong Tuhan berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, dan hidup kami penuh dengan makna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, dengan rasa syukur kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan kesehatan yang baik, mampukanlah kami jemaat Tuhan bekerja untuk hal-hal yang baik, baik itu pekerjaan yang ada di kantor, di rumah, di warung, di toko, di perusahaan, sebagai pegawai negeri sipil, bahkan di pinggir jalan, bahkan ada yang bekerja menambal ban, dan apapun pekerjaan yang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh jemaat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkaulah yang memberkati itu semuanya, sehingga berkat Tuhan itu dapat kami pakai baik di tengah-tengah keluarga maupun menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Biarlah Tuhan, dengan apa yang sudah kami terima, kami bisa menjaga berkat-berkat Tuhan dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus, di pagi ini juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berseru-seru di rumah sakit, ya, maupun di tempat tidurnya, di dalam kesakitan. Tolong Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, Allah yang tidak ditempa oleh manusia, tapi Allah kami yang penuh dengan berkat. Untuk itu Tuhan, dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah yang memulihkan jemaat-Mu Tuhan. Kau yang mendengarkan seruan jemaat-Mu Tuhan. Berkati obat, para medis, makanan, minuman, dan sebagainya Tuhan. Biarlah itu membawa satu kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang berseru-seru minta tolong. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang bersekolah, tolong Tuhan bagi anak-anak kami, remaja Naposo yang bersekolah, tolong Tuhan dengan hikmat mereka mencintai pengetahuan. Dengan kejujuran mereka bisa bermain dengan teman-temannya, dan dengan keramahan anak-anak kami bisa menerima berbagai-bagai perbedaan baik di dalam sekolahnya maupun di dalam ketika mereka bermain. Dengan kedewasaan beriman, kedewasaan bersikap, anak-anak kami Tuhan mampu menjadi pembawa terang di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah kami, berkati kota kami, berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.